Saat sadar yang pertama kali diingat oleh Alaska adalah istrinya. Dia terus terbayang-bayang kejadian sebelum dia pingsan tadi. Wajah istrinya yang berlumuran darah membuatnya tidak tenang. Dia pun meronta-ronta ingin bangun untuk melihat istrinya. Biarkan aku melihat istriku, aku ingin bersama istriku, pinta Alaska sambil terus memberontak. Bastian membantu dokter dan perawat memeganginya agar dia tidak bangun dari tempat tidurnya dulu. Tubuhnya sendiri masih membutuhkan istirahat yang cukup. Dia perlu beristirahat beberapa jam ke depan. Istri dan kedua bayi Anda baik-baik aja, Tuan. Sementara ini tenanglah dulu di sini. Anda belum boleh bangun dari tempat tidur. Kondisi Anda masih sangat lemah, cegah sang dokter. Aku sudah kuat, aku mau melihat mereka, istri dan anak-anakku, sanggah Alaska. Mereka baik-baik aja, Tuan. Mereka semua selamat. Tuan istirahat dulu di sini. Saya janji akan membawa Tuan pada mereka setelah kondisi Tuan lebih baik. Bujuk Bastian kemudian. Aku mau melihat istriku, Bastian. Tolong bawa aku kepadanya. Pinta Alaska sambil terisak. Dia begitu risau dengan keadaan istrinya. Tubuhnya memang masih sangat lemah pun kembali berbaring seperti semula di ranjang tanpa berdaya. Barulah dokter dan yang lain melepas pegangan mereka. Tak lama masuklah Abimana dan Tiara ke ruangan tersebut. Tiara langsung menghampiri putranya dan memeluk putranya itu dengan penuh haru. Mami, di mana Vanes? Tanya Alaska pada sang ibu. Vanes masih ditangani oleh dokter, sayang. Dia sudah berhasil melahirkan bayi kembar kalian. Sabar ya, sebentar lagi dia pasti akan segera sadar sama sepertimu. Jawab Tiara sambil membujuk putranya. Dia berusaha tegar meski dirinya sendiri menangis terus dari sejak tiba di rumah sakit tadi. Mami tidak bohong kan? Aku melihat sendiri Vanes berlumuran darah, Mam. Mobil kami terbalik. Aku tidak bisa menjaga istriku dengan baik, ucap Alaska sambil terisak menyesali kecelakaan yang barusan menimpa mereka. Tiara pun semakin kuat memeluk anaknya lalu mengelus-ngelus lengan anaknya dengan penuh kasih sayang. Kamu percaya sama Mami kan? Semua akan baik-baik saja. Sekarang dengarkan apa kata dokter kepadamu. Kamu harus istirahat yang banyak agar bisa segera menemui istri dan anak-anakmu. Kamu tahu, bayi kembar kalian laki-laki dan perempuan. Selamat ya sayang, kalian sudah resmi menjadi orang tua, ucap Tiara. Alaska bertambah haru. Rasa ingin bertemu dengan kedua bayinya pun semakin besar, padahal dia berharap dia akan menjadi orang pertama yang menyambut kelahiran kedua bayinya ke muka bumi ini. Tapi sayangnya, sampai detik ini dia malah belum melihat mereka secara langsung. Di mana mereka, Mom? Aku juga ingin melihat anak-anakku, tanya Alaska. Mereka ada di ruang perawatan khusus bayi, jawab sang ayah. Istirahat dulu yang cukup, setelah itu Dedi janji akan mengantarmu menemui mereka. Kau harus kuat dulu agar bisa menggendong kedua bayimu nanti. Alaska pun akhirnya mengangguk pasrah. Dia merasa tubuhnya juga masih lemah tak berdaya. Kepalanya juga masih terasa pusing berkunang-kunang. Lagi pula Bimana pun masih belum siap jika harus mempertemukan anaknya dengan Vanes. Wanita itu masih lagi dalam masa kritis. Dia bahkan diprediksi akan mengalami koma oleh dokter. Setelah terbangun sebentar lagi, Alaska pun kembali tertidur. Dia tidur hingga beberapa jam lamanya. Para keluarganya terus memantau kondisinya dan juga anak istrinya. Saat ini Alaska kembali terbangun lagi dan kali ini dia merasa begitu pusing seperti tadi. Obat yang diberikan dokter melalui suntikan sepertinya sudah mulai bekerja dengan baik. Sudah sadar? Tanya Abimana yang terus berada di samping anaknya dari tadi. Aku haus, ucap Alaska dengan suara seraknya. Abimana dengan sigap mengambilkan air putih di atas nakas untuk anaknya. Dia juga membantu meminumkan air putih itu. Cukup? Tanya Abimana yang diangguki oleh putranya. Dad, panggil Alaska dengan lirih. Ada apa? Boleh aku bertemu anak dan istriku? Pinta Alaska. Setiap kali terjaga maka yang paling dia ingat adalah anak dan istrinya. Belum puas rasanya kalau belum melihat mereka secara langsung. Dedi tanyakan dulu pada dokter ya, kalau diperbolehkan kita jenguk anak-anakmu lebih dulu. Setelah itu baru kita temui Vanessa. Jawab Abimana, Alaska pun menyetujuinya.
Abimana menoleh ke arah Bastian. Pria itu dengan cepat keluar dari ruangan tersebut lalu pergi memanggil dokter sekaligus meminta izin untuk Alaska. Dokter tidak langsung menyetujuinya. Dia lebih dulu memeriksa kondisi Alaska sebelum membuat keputusan. Setelah diperiksa, Alaska pun diperbolehkan bertemu dengan anak-anaknya. Itu pun masih belum boleh banyak bergerak, karena itu dia harus duduk di atas kursi roda. Ditemani oleh keluarganya, Alaska pergi ke ruang perawatan bayi. Sampai di sana dia menangis terharu melihat kedua bayi kembarnya lahir dengan selamat. Dia pun meminta izin untuk menggendong kedua bayinya. Syukurnya dokter mengizinkan meski hanya boleh sebentar saja. Anak-anak Dedi, maaf tadi Dedi tidak menyambut kalian, tapi ketahuilah Dedi dan Mami sangat mencintai kalian berdua. Setelah keluar dari rumah sakit, Dedi janji akan terus bersama kalian, ucap Alaska dengan sangat lembut kepada kedua bayinya. Dia pun menyempatkan untuk mencium kedua bayi kembarnya. Kedua bayi itu kompak tersenyum saat dicium oleh ayah mereka. Mereka seperti langsung bisa mengenali mana ayah mereka. Setelah menjenguk kedua bayinya, Alaska kini diantar untuk menemui sang istri. Vanessa masih berada di ruangan khusus dengan beberapa alat yang menancap di tubuhnya. Wajah wanita itu tampak pucat terbaring di atas ranjang rumah sakit. Sayang, panggil Alaska dengan lirih. Air matanya langsung tumpah begitu saja saat berada di samping Vanessa. Dia meraih tangan Vanessa yang terasa dingin, lalu mengecupnya dengan cukup lama. Cepat bangun sayang, anak-anak kita membutuhkanmu. Tadi mereka bilang mereka ingin bertemu maminya, ucap Alaska pada istrinya yang masih belum sadar. Abimana dan Tiara yang menemani putranya masuk ke dalam tentu ikut bersedih mendengar ucapan anaknya. Abimana mendekat pada Tiara lalu merangkul sang istri agar tetap kuat dan tak boleh bersedih di depan anak mereka. Sepertinya mereka membutuhkan ASI darimu sayang. Mereka juga rindu dipeluk oleh maminya. Karena itu cepat bangun ya sayang. Kami semua merindukanmu, Mami Vanessa, ucap Alaska lagi. Oh ya, bahkan anak-anak kita belum diberi nama. Aku akan menunggumu sadar, baru kita pikirkan bersama siapa nama anak-anak kita. Aku yakin kamu pasti punya ide yang lebih bagus tentang nama anak-anak kita, tambahnya. Vanessa masih diam membisu, tidak menjawab apa-apa. Hanya suara detak jantungnya dari alat saja yang menjawab pertanyaan Alaska. Karena masih belum boleh diganggu lebih lama, Alaska pun diminta kembali ke ruangannya. Dia juga masih perlu istirahat yang intensif. Dad, kata dokter, kapan Vanessa akan sadar? Tanya Alaska saat Abimana membantunya kembali berbaring di ranjangnya. Dia akan sadar kalau sudah waktunya, tidak akan lama lagi. Bersabarlah, jawab Abimana yang tak begitu memuaskan. Vanessa tidak mengalami koma kan, Dad? Tanyanya lagi. Abimana menghela nafas sejenak mendengar pertanyaan yang sulit dijawab ini. Dokter belum bisa memastikan, harus menunggu selama 24 jam dulu katanya, jawab Abimana kemudian. Sudahlah, tenang aja, sekarang kau juga harus banyak istirahat, biar kalau nanti Vanessa sadar, kamu bisa menemaninya dengan baik, bujuk Abimana. Iya, Dad, saut Alaska yang sebenarnya masih tidak puas hati. Di salah satu koridor rumah sakit, terdengar suara langkah high heels seorang wanita yang tampak tergesa mencari seseorang. Dia adalah Tiana yang langsung menyusul ke rumah sakit begitu tiba di tanah air. Dia bahkan tidak mengabari keluarganya bahwa dia pulang hari itu. Ketika tiba di sana, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 7 malam. Tak peduli seberapa lelahnya, dia tetap hendak memastikan kalau pria yang dicintainya tuh baik-baik aja. Langkah kakinya sontak berhenti saat melihat pria yang dia khawatirkan sedang berdiri tidak jauh darinya. Pria itu tampak sedang berdiri sendiri sambil menerima telepon dari seseorang. Kepanikan pun langsung hilang seketika. Dia merasa lega. Bastian! Teriak Tiana yang menggema di koridor itu. Yang merasa dipanggil langsung menoleh ke sumber suara. Tiana? Gumam Bastian hampir tidak percaya. Dia pun segera mengakhiri panggilannya dan menyimpan handphone miliknya di dalam saku jasnya. Tidak membuang waktu, Tiana pun berlari menuju ke arah Bastian.
Tidak peduli Bastian nanti akan menolaknya, yang pasti dia ingin memeluk pria itu dengan erat. Bastian hampir saja terjengkal ke belakang saat Tiana berhamburan memeluknya. Untungnya pria itu dengan sigap menahan tubuhnya. Kenapa kau selalu membuatku khawatir? Aku kesal karena aku masih saja terus memikirkanmu, ucap Tiana sambil terisak di pelukan Bastian. Mendengar itu, Bastian pun menarik sudut bibirnya. Ternyata wanita ini masih saja menyukainya, padahal mereka sudah beberapa bulan terpisah dan tidak pernah berkomunikasi lagi. Aku khawatir begitu dapat kabar bodyguard kakak Alaska juga ikut kecelakaan. Aku pikir itu dirimu, tapi ternyata kau malah asik-asikan teleponan di sini. Kau bisa menelpon orang lain, tapi kenapa kau tidak mau mengangkat telepon dariku, ha? Kau jahat, protes Tiana. Dia memukul dada bidang Bastian sekejap lalu memeluk pria itu lagi. Bastian masih belum bereaksi apa-apa. Dia membiarkan Tiana menumpahkan segala kekesalannya. Kenapa diam aja? Apa hatimu masih sekeras batu? Apa kau masih mau bilang kalau kau menolakku? Tanya Tiana kemudian. Dia pun mendongak bertemu tatap dengan Bastian. Sudah marah-marahnya? Tanya Bastian dengan santai. Tiana mengerutkan kening karena tidak mengerti maksud Bastian. Apa pria ini masih saja tidak menghargainya? Dia sudah jauh-jauh terbang dari Singapura hanya untuk memastikan Bastian tuh baik-baik aja. Lalu sesantai inikah tanggapannya? Melihat Tiana hanya diam bingung, Bastian pun memegang kedua pipi Tiana lalu menyeka air mata wanita itu dengan jempolnya. Dia melakukannya dengan sangat lembut dan penuh perhatian. Aku juga masih memikirkanmu, Tiana. Bayanganmu selalu muncul setiap kali aku merindukanmu, ucap Bastian yang membuat hati Tiana terasa sejuk seperti disirami embun segar di pagi hari. Benarkah? Tanya Tiana tidak percaya. Bastian pun menganggukinya. Aku tidak tahu apa ini artinya aku mulai menyukaimu juga atau bagaimana. Yang pasti kau berhasil menghantuiku, muncul dalam pikiranku dan membuatku tak berhenti memikirkanmu. Baru kau gadis pertama yang berhasil membuatku seperti ini, jawab Bastian dengan jujur. Apa mungkin kau mulai mencintaiku seperti aku mencintaimu? Tanya Tiana to the point. Kalau aku memintamu untuk tidak kembali ke Singapura, apa kau bersedia? Bastian malah balik bertanya. Di sana aku mengurus bisnis ayahku. Apa yang akan kau tawarkan padaku agar aku melepaskan bisnisku? Tantang Tiana. Berumah tangga denganku? Jawab Bastian dengan sungguh-sungguh. Tiana semakin terkejut mendengarnya. Mulutnya tampak terbuka lalu tertutup lagi. Dia seakan kehabisan kata-kata untuk membalasnya. Aku mencintaimu, Tiana. Tolong jangan pergi lagi dariku, pinta Bastian dengan tulus. Aku... Tiana semakin kehilangan kata-kata saat Bastian semakin mendekat lalu membungkam bibirnya dengan sebuah ciuman yang sangat manis dan lembut. Nafasnya terasa tercekat. Semua ini terasa seperti mimpi baginya. Setelah lama memendam rasa rindu dan cinta yang tertutupi oleh gengsi yang besar, kini Bastian merasa lega telah menumpahkan segala perasaannya. Tak peduli kini mereka tengah berada di koridor rumah sakit. Mereka pun saling memanggut dengan mesra seolah melepas rindu yang lama menggebu-gebu di dalam dada. Di mana ruangan rawat Alaska? Tanya Edward yang baru saja tiba di rumah sakit bersama istrinya dan juga Tania. Mereka tengah berjalan di koridor menuju ke ruang rawat inap Alaska. Di lantai atas, Dad. Tadi perawat bilang dari lift belok ke kiri terus ke kanan, jawab Tania. Coba telepon langit suruh dia menjemput kita di depan lift biar tidak salah kamar, tita Edward. Tidak perlu, aku tahu di mana tempatnya kok, jawab Tania. Ayo masuk. Dia pun mengajak ayah dan ibunya masuk ke dalam lift. Lift tersebut membawa mereka hingga ke lantai atas. Tak lama lift berdenting menandakan mereka sudah sampai di tempat tujuan. Ayo Dad, Mom, kita belok sini, ajak Tania. Dia jalan duluan di depan untuk menunjuk jalan pada orang tuanya. Begitu dia belok ke kanan di ujung koridor, dia melihat kembarannya sedang asik berciuman dengan seorang pria. Dia mengenal pria itu adalah Bastian. Mata Tania hampir copot dari kelopaknya. Dia mendadak panik karena orang tuanya ada di belakangnya. Kembarannya akan kena masalah kalau orang tua mereka melihatnya. Tania pun dengan cepat berbalik dan menarik orang tuanya ke tempat lain. Mom, Dad, aku rasa kita salah jalan deh. Kita harusnya belok kiri. Ayo kita lewat sini, ajak Tania tiba-tiba.
Loh, kenapa malah ke kiri? Bukannya tadi habis belok kiri lalu belok kanan? Sudah benar lewat koridor yang tadi, tanya ibunya bingung. Tidak, Mom, yang benar tuh lewat sini, kekeh Tania. Ayo, Mom, kita ke sini aja. Tania berusaha mengalihkan orang tuanya. Yakin lewat sini? Tanya Edward dengan ragu. Namun dia tetap mengikuti kemana Tania membawanya. Yakin, Dad, kalau salah kan nanti kita bisa belok lagi, hehehe. Jawab Tania sambil tersenyum kikuk. Aneh-aneh aja, gumam Edward. Tania terpaksa membawa ayah dan ibunya berputar-putar ke arah yang lain. Semua ini dia lakukan semata-mata untuk menolong kembarannya yang tengah asik bermesraan dengan Bastian. Ini semua gara-gara Tiana. Entah kapan dia pulang ke sini tiba-tiba sudah berciuman saja dengan Bastian. Omel Tania dalam hati. Alah, kemarin sok-sokan kabur ke Singapura ingin move on dari pria itu. Tidak taunya baru mendengar kabar kecelakaan aja dia sudah panik dan langsung pulang. Ya, salahku juga sih. Tidak periksa dulu siapa bodyguard yang kecelakaan itu. Ternyata sih bukan Bastian, hehehe. Sepertinya jodoh kembaranku memang pria sok cuek itu. Umpat Tania dalam hati. Sementara kembarannya belum menyadari kalau orang tuanya sudah sampai di sana. Yang ada di pikirannya sekarang adalah pria yang ada di depannya bersama Bastian. Dia lupa segalanya. Mereka pun menyudahi ciuman mereka dengan wajah masing-masing yang merah merona. Keduanya tampak masih malu-malu tapi juga menikmatinya. Aku seperti mimpi, ternyata kau memiliki perasaan yang sama denganku, ucap Tiana malu-malu. Maafkan aku pernah berkata kasar padamu dulu, aku terlalu bodoh karena terlambat menyadari itu. Ucap Bastian dengan penuh penyesalan. Tidak, jangan bilang begitu, sela Tiana. Mungkin memang saat itu waktunya belum tepat. Aku terlalu terburu-buru menyatakan perasaanku padamu. Habisnya kau tampan sekali sih. Aku takut kalau wanita lain yang lebih dulu mendekatimu, ucap Tiana dengan jujur. Memang banyak sih wanita yang mengincarku. Gurau Bastian yang membuat Tiana mendadak cemberut. Dia cemburu mendengarnya. Wanita mana maksudmu? Apa sekantor denganmu? Kalau iya, aku akan minta wanita itu dipecat dari perusahaan William. Tanya Tiana dengan cemburu. Bastian malah terkekeh mendengarnya. Dia berhasil mengerjai Tiana. Aku hanya bergurau sayang. Tidak ada yang mengincarku selain dirimu, ucap Bastian sambil menoel hidung Tiana. Apa tadi? Kau memanggilku sayang, tanya Tiana sambil mengulum senyum di wajahnya. Kalau saja boleh, rasanya ia mau loncat-loncat mendengar Bastian memanggilnya sayang. Kenapa? Salah ya, tidak boleh panggil itu. Bastian pura-pura tidak tahu. Boleh, tentu saja boleh, jawab Tiana dengan cepat. Aku malah senang kau memanggilku sayang. Berarti kita sudah resmi jadian kan? Tanyanya terang-terangan. Bastian pun tergelak mendengar pertanyaan itu. Selanjutnya ia pun mengangguk menyetujuinya. Tentu saja, Tiana sangat senang. Lalu hendak memeluk Bastian lagi. Tapi kedatangan seseorang membuatnya membatalkan niatnya itu. Tiana, kau ada di sini? Tanya Langit yang kebetulan lewat di sana. Kak Langit. Iya kak, aku baru sampai, jawab Tiana terbata. Sementara Bastian hanya memasang wajah biasa saja. Barusan ayahmu menelponku. Beliau menanyakan di mana ruangan ke Alaska. Beliau datang bersama ibumu dan kembaranmu. Ini aku baru mau menjemput mereka di depan lift, jelas Langit. Dia menatap curiga pada kedua manusia yang ada di depannya. Tiana sendiri tampak terkejut. Dia tidak menyangka keluarganya ada di rumah sakit itu juga. Dia harus segera berpikir keras. Kira-kira apa alasan yang tepat saat mereka menanyakan keberadaannya di sana? Oh, itu. Aku tidak tahu mereka ada di sini juga, Kak, ucap Tiana ragu-ragu. Ya udah, mau ikut tidak? Aku mau menemui mereka, ajak Langit. Tiana menoleh ke arah Bastian seolah meminta pendapat pria itu. Bastian pun tampak mengangguk membolehkannya. Langit jadi semakin curiga nih melihat mereka berdua. Iya Kak, aku ikut, jawab Tiana. Dia pun segera pergi dengan Langit menjemput keluarganya. Tania sengaja menahan kedua orang tua mereka di sana. Dia tidak ingin kembarannya kepergok oleh kedua orang tua mereka. Begitu melihat Langit datang bersama Tiana, Tania pun menghela nafas lega. Ternyata adegan mesra-mesraan kembarannya tuh telah selesai juga. Sekali lagi Tania membantu kembarannya itu menjelaskan kenapa Tiana tiba-tiba sudah ada di sana. Alasannya tentu untuk menjenguk Alaska dan Vanes. Tak ingin membuang waktu, mereka pun segera berkunjung ke ruangan Alaska. Sementara untuk Vanes sendiri masih belum bisa dijenguk oleh banyak orang.
Edward yang memiliki banyak hutang budi pada Abimana kini hanya bisa memberikan dukungan kepada pria itu. Dia yakin Abimana pasti sangat terpukul dengan kecelakaan yang menimpa anak dan juga menantunya. Sebelum pulang, mereka juga sempat menjenguk kedua bayi kembar penerus William. Kedua bayi itu tampak masih tertidur dengan sangat pulas. 1 minggu berselang, Alaska sudah tampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Anak-anaknya juga sudah diperbolehkan untuk dibawa pulang. Namun sayangnya, sang istri masih betah menutup mata rapat matanya sambil terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Karena itulah sampai saat ini Alaska masih tetap tinggal juga di rumah sakit. Setiap hari Alaska tidak pernah berhenti mengunjungi kedua bayinya dan juga sang istri tercintanya. Sesekali dia bahkan membawa kedua bayinya ke ruangan Vanessa. Dibantu oleh ibu dan ayahnya, dia berharap Vanessa akan segera sadar dan mendengar suara bayi-bayi lucu mereka. Namun nyatanya hingga hari ini, detik ini, Vanessa masih belum memberikan tanda-tanda kesadaran sama sekali. Malam ini Alaska duduk di samping ranjang tempat Vanessa berbaring sambil terus memegang tangan istrinya. Sesekali dia juga mengecup tangan itu dengan penuh rasa cinta. Dia tidak akan pernah lelah menunggu sampai istrinya sadar. Dia selalu yakin kalau Vanessa akan segera sadar secepatnya. Sayang, kenapa kamu tidur begitu lama? Apa kamu tidak merindukanku? Aku sudah sangat rindu padamu, sayang. Anak-anak kita juga sangat merindukan maminya, ucap Alaska dengan mata yang mulai memanas. Sepertinya sebentar lagi kedua mata itu akan mengeluarkan cairan beningnya. Mereka sangat lucu, sayang. Mereka sangat tampan dan cantik seperti kita berdua. Tapi sayangnya sampai saat ini mereka masih belum punya nama. Aku menunggumu sadar untuk memberikan nama mereka. Kamu bilang kamu sudah menyiapkan nama yang bagus untuk mereka, bukan? Karena itu segeralah bangun, sayangku. Kami semua merindukanmu, lirik Alaska dengan hati yang sangat pilu. Dia pun mencium punggung tangan Vanessa yang pucat sekali lagi. Setelah itu dia pun meletakkan kepalanya berbaring di samping Vanessa. Terlalu lelah menangis lama-lama dia pun ketiduran. Dia tidak menyadari kalau jari jemari sang istri mulai bergerak perlahan. Bersambung.